Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani sawit, kali ini kita berbicara tentang pola penanaman kelapa sawit ya. Di hadapan teman-teman ini ada pola penanaman kelapa sawit. Ada segi empat ya, seperti orang berbaris. Kemudian ada segitiga atau populer disebut dengan mata lima. Teman-teman mohon maaf ya, di sini mungkin tidak terlalu rapi lah yang saya tampilkan ini, tapi mudah-mudahan dapat dipahami. Yang ini merupakan pola penanaman terdahulu ya. Era sekarang ini yang baru, ini yang populer. Rata-rata perkebunan, bahkan petani kelapa sawit, pola penanamannya sudah seperti ini. Karena ini lebih efektif dan lebih menunjang produktivitas kelapa sawit. Ada beberapa alasan mengapa yang pola segitiga ini atau mata lima ini lebih populer. Yang pertama adalah, kalau kita bandingkan ya, ini yang segi empat ini, kalau kita istilahnya matahari itu terbit dari sini, dari sebelah sini, maka cahaya itu tidak efektif mengenai ke semua tanaman tersebut. Yang pertama dikenai adalah di sini, bagian ini. Maka bagian di sini terhalang. Begitu pula di sini terhalang. Dan begitu seterusnya. Jadi efektivitas cahaya itu tidak maksimal di pola tanam segi empat. Sedangkan di bagian ini, kalau matahari dari sini, maka ini efektif teman-teman. Karena istilahnya ini seperti zigzag. Jadi semua kelapa sawit di sini akan terkena oleh sinar matahari. Yang kedua adalah sirkulasi udara. Teman-teman perlu ketahui bahwa masa-masa pembungaan kelapa sawit itu dan dibentuknya menjadi buah itu bantuan alam lewat udara. Jadi kalau umpamanya udara tidak efektif di lahan tersebut, maka pembungaan kelapa sawit itu untuk menjadi buah akan sedikit gagal. Dan bahkan itulah terkadang buah-buah kempet itu ya tidak sempurna penyerbukan karena angin atau faktor lainnya yang tidak maksimal. Jadi kalau pola segi empat ini, apabila angin dari sini, maka anginnya itu akan lurus saja ini, lurus. Yang terdepan ini dulu dihantamnya, kemudian di belakang ini seperti tidak terkena. Begitu dia teman-teman. Tapi kalau yang ini, kalau angin muncul dari sini, maka tatkala ini dihantam, maka angin itu akan ke sini. Begini seterusnya. Yang ini pun begini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, dan begitu seterusnya. Tapi kalau ini, tatkala ini dihantam, maka angin akan ke sini saja ini teman-teman. Tidak terlalu efektif mengenai semua pohon tanaman kita tersebut. Jadi itu dia teman-teman. Yang pertama adalah cahaya tidak terlalu efektif kalau kita buat pola penanaman segi empat. Yang kedua adalah sirkulasi udara. Kemudian selanjutnya, kalau kita buat dalam 1 hektar lah ya, kita buat dengan jarak tanam ini ke sini 9 meter dan ke sini 7,8, ini pun begitu, sama-sama 1 hektar, maka lahan yang kita tanami pola segi empat ini hanya mendapatkan 120-an pokok. Sedangkan kalau yang ini kita buat dengan jarak tanam itu 9, jarak baris 7,8, maka itu dapat 143 pokok. Ada perbedaan hampir 20-an batang lah teman-teman. Jadi kesimpulannya segi empat ini boros terhadap lahan. Jadi kalau soal pohon kelapa sawit saja lebih banyak yang ini, tentu soal buah produktivitasnya akan lebih banyak yang ini. Begitu pula dengan cahaya matahari akan lebih maksimal terserap kalau gaya penanamannya seperti ini. Jadi otomatis kalau dibandingkan produktivitas kelapa sawitnya lebih unggul yang ini teman-teman. Jadi itu dia teman-teman beberapa kelebihan kalau kita menanam kelapa sawit dengan pola tanam segitiga atau yang populer disebut adalah mata lima. Terima kasih teman-teman, semoga kiranya bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.